Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Welin, semester 5, kelas B, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diunggah untuk memenuhi salah satu syarat praktek ibadah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bab sholat. Sholat termasuk dalam salah satu rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Sholat merupakan kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian dalam melaksanakan sholat juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat berikut dengan rukun-rukun sholatnya juga. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7 yang berbunyi fawailul lil musholin, maka celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat ria, wa yamnaunal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Tafsiran dari terjemahan ayat tersebut, maka binasalah dan celakalah orang yang sholat yang memiliki sifat-sifat tercela, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, seperti tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakan di luar waktu, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pelaksanaannya. Tidak hanya itu, mereka orang-orang yang berbuat ria baik dalam sholatnya maupun perbuatan baiknya. Dia beramal juga tanpa rasa ikhlas, melainkan dengan mengharapkan pujian dari orang lain dan penilaian dari orang lain. Dan di samping itu mereka enggan memberikan bantuan kepada sesama orang yang membutuhkan, bahkan untuk sekadar meminjamkan barang keperluan sehari-hari yang sepele. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah seperti kalian melihat bagaimana aku sholat." Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja memperlihatkan gerakan sholatnya kepada para sahabatnya untuk melihat secara jelas bagaimana cara beliau sujud dan bagaimana cara beliau melaksanakan sholat. Kemudian para sahabat menuliskannya dalam sebuah hadis dengan keterangan dalam al-hadis sangatlah jelas. Sejelas kita sendiri yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam tafsiran Al-Muyassar ayat tersebut, Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan sholat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian, dan tunduklah kalian kepada Allah bersama umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir dari terjemahan tersebut, kita melakukan perbuatan sekecil atau sebesar apapun, Allah akan mengetahuinya. Nah, sholat menjadi benteng bagi seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selagi ia benar-benar mengerjakannya. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka Dia akan membalasnya kepada kalian. Syarat sahnya salat yaitu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Syarat wajib sholat yaitu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh.
yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang benar dan salah, serta yang halal dan yang haram. Rukun sholat yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, keenam tumakninah, yang ketujuh iktidal, kedelapan tumakninah, 9 sujud 2 kali, artinya melakukan sujud sebanyak 2 kali, yang ke-10 tumakninah, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumakninah, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk dalam tasyahud akhir, yang ke-15 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ke-16 salam, dan yang ke-17 tertib, dan melaksanakannya sesuai dengan urutan. Salat dibagi menjadi 2, yaitu salat fardu dan salat sunah rawatib. Salat fardu yang pertama yaitu salat subuh. Salat subuh dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Salat zuhur dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Salat asyar dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Salat maghrib dilaksanakan sebanyak 3 rakaat, dan salat isya dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Yang selanjutnya yaitu salat sunah rawatib. Salat sunah rawatib yang pertama yaitu salat subuh dilaksanakan sebanyak 2 rakaat setelah sholat subuh. Yang kedua itu sholat zuhur dilaksanakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Yang selanjutnya sholat asar dilaksanakan 4 rakaat sebelum sholat asyar. Yang selanjutnya itu sholat maghrib dilakukan sebanyak 2 rakaat sebelum sholat fardu, dan disunahkan menyambung 2 rakaat ba'diyah maghrib dengan sholat fardu. Dan yang terakhir sholat isya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum sholat fardu dan 2 rakaat setelah sholat fardu. Yang selanjutnya yaitu ada jamak dan qasar. Sholat jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Sholat yang dapat dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat jamak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama jamak takdim. Jamak takdim yaitu mengumpulkan 2 waktu sholat dikerjakan pada waktu sholat yang terdahulu. Contohnya zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang kedua jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan pada sholat yang terbelakang. Contohnya zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Yang selanjutnya sholat qasar. Qasar artinya mendekatkan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat qasar ini meringkas, yang tadinya 4 rakaat cuma 2 rakaat, dan sholat yang bisa diqasar yaitu cuma sholat zuhur, asyar, dan isya. Ketentuan ini hanya boleh dilakukan dalam waktu safar. Lalu sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar adalah sholat fardu yang dikerjakan bersama dengan memendekkan rakaat-rakaat sholatnya menjadi 2 rakaat. Yang bisa dijamak qasar yaitu sholat zuhur, asyar, dan isya. Dan sholat jamak qasar ini dapat saja menjadi takdim atau takhir. Syarat mengqasar yaitu ada 5. Yang pertama, berpergian yang bukan untuk tujuan maksiat. Yang kedua, jauh perjalanan minimal 88,5 km. Yang ketiga, sholat yang diqasar berjumlah 4 rakaat. Yang keempat, niat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan yang kelima, tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna atau tidak diqasar. Selanjutnya syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim itu ada 3. Yang pertama tertib. Tertib mengerjakan 2 rakaat secara urut. Zuhur harus didahulukan, tidak boleh dibalik dengan mengerjakan asyar terlebih dahulu. Yang kedua, niat jamak yang dibarengkan dengan takbiratul ihram salat yang pertama, misalkan zuhur. Yang ketiga, terus menerus antara 2 rakaat salat yang dijamak tidak boleh diselingi dengan ibadah atau pekerjaan lain.
Selanjutnya syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir ini ada dua. Yang pertama, niat jamak takhir yang di waktu sholat yang pertama. Yang kedua, mengerjakan sholat yang kedua, misalnya asyar atau isya masih di perjalanan. Bila dikerjakan ketika sudah sampai rumah, maka boleh dijamak takhir. Kemudian ada zikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat ini memiliki hukum yang sunnah ataupun syarat terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.